Everyone's He was killed in the bombing. I don't know who the bombers are. Baby, gotta let me go. Somebody say a prayer for me. If they kill me on Friday, Of half the city looking for him. Let it touch the leg, won't it touch the soul? Somebody say a prayer for me. Selamat berjumpa kembali dengan channel Zulfikar Nurdin. Semoga penonton diberikan rezeki dan dalam kesehatan selalu. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Foreigner. Film ini menceritakan tentang seorang mantan tentara pasukan operasi khusus perang Vietnam yang beralih profesi menjadi seorang pengusaha restoran, dan mencari identitas teroris yang melakukan serangan bom yang menewaskan putrinya. Tanpa basa-basi lagi langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang berada dalam sebuah mobil. Pria itu bernama Kwon Mok Min yang ternyata sedang menjemput putri satu-satunya pulang sekolah yang bernama Van. Tetapi sebelum pulang mereka terlebih dahulu mampir ke sebuah toko gaun. Karena malam itu akan diadakan pesta dansa. Dan putrinya akan pergi ke pesta tersebut. Begitu tiba di depan toko gaun, Van langsung bergegas menuju ke dalam toko tersebut. Sedangkan Kwon masih berada dalam mobil dan akan memarkirkan mobilnya. Begitu Kwon hendak memarkirkan mobilnya terjadilah keributan kecil akibat mobil yang menabrak mobil yang di depannya. Lalu dengan keadaan terluka dia memasuki toko gaun tersebut untuk mencari putrinya. Di sisi lain di kantor berita di situ terlihat seorang jurnalis bernama Ian Wood mendapat telepon dari komplotan yang mengaku sebagai pelaku pemboman tersebut dan mereka menyebut diri mereka IRA, atau kelompok ekstremis Irlandia yang menentang pemerintahan Inggris. Kembali ke TKP tempat pemboman tadi yang mana sudah berkumpul banyak aparat, dan juga ada Ian yang sedang mengambil foto di sana. Saat mengambil gambar secara tidak sengaja ia melihat Kwon sedang menangis, sambil memeluk putrinya yang sudah meninggal. Dan di lain tempat di negara tetangga Irlandia Utara tepatnya di kota Belfast. Di situ terlihat seorang pria yang bernama Liam Hennessy. Liam Hennessy adalah wakil Perdana Menteri Irlandia Utara. Dan dia baru bangun tidur dan tidak lama kemudian istrinya Liam menelpon untuk mengabari tentang pemboman yang terjadi di London. Segera setelahnya Liam pun mengadakan pertemuan dengan para petinggi Irlandia untuk mencari tahu siapa pelaku pemboman tersebut. Karena akibat dari insiden tadi bisa menghancurkan perjanjian damai antara Inggris dan Irlandia. Di lain sisi di dalam markas penanggulangan terorisme kota London, terlihat ada Komandan Richard Bromley yang sedang mencari tahu siapa orang yang melakukan pemboman. Dan ternyata di lobi kantor tersebut sudah ada Kwon yang sedang menunggu Komandan Bromley. Tujuan Kwon datang ke kantor itu adalah untuk mencari tahu siapa orang yang telah menaruh bom hingga menewaskan putrinya. Bahkan Kwon bersedia membayar demi informasi itu. Tetapi di situ Komandan Bromley menolak uang tersebut dan memang karena dia juga belum tahu siapa dalang di balik insiden tersebut. Saat pulang ke rumahnya pun mencoba mencari informasi tentang Ira. Kemudian secara tidak sengaja ia melihat acara televisi yang mana di situ ada Liam yang sedang diwawancarai. Dan di situ menyebutkan bahwa dulu Liam adalah salah seorang anggota Ira. Setelah melihat itu Kwon pun langsung menelpon kantor Liam untuk menanyakan siapa pembunuh putrinya. Dan Liam tentu saja tidak mengetahui hal tersebut. Tetapi Kwon tidak percaya. Kemudian Liam pun langsung menutup teleponnya. Kwon pun menjadi marah lalu pergi dari rumahnya menuju Irlandia Utara. Saat tiba di Irlandia Kwon mencari rumah singgah untuk tempat tinggalnya. Keesokan harinya Kwon mendatangi kantor Liam. Di situ ada dua orang penjaga dan seorang sekretaris. Lalu Kwon menjelaskan maksud kedatangannya tetapi sekretaris itu justru mengusir Kwon. Para penjaga pun memeriksa bungkusan yang dibawa Kwon dan menyita sebuah pisau lipat yang ada di bungkusan tersebut. Kemudian dia mengajak Kwon masuk ke ruangannya untuk berbicara di dalam ruangan. Kwon pun menanyakan hal yang sama kepada Liam. Siapa pembunuh putrinya? Liam pun menjawab bahwa dia tidak mengetahui hal tersebut.
Waktu sebelum pergi dari kantor Liam, dia terlebih dahulu pergi ke toilet bukan karena ingin buang air, tetapi untuk melakukan sesuatu. Dari bungkusan yang dibawanya tadi dia membawa 2 botol bir, 1 bungkus rokok dan 1 korek api dan seutas tali yang mana hal itu dianggap penjaga tidak berbahaya. Tetapi bom tersebut hanya menghancurkan toilet saja dan tidak melukai siapapun. It's him. You come to my office and plant a fucking bomb? Give me the names. You have no idea who you're dealing with. Liam kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari tempat singgah Kuan di semua hotel dan rumah singgah. Tak lama kemudian anak buahnya pun berhasil menemukan rumah singgah tempat Kuan menginap. Kemudian mereka kembali ke tempat Liam dan di situ Liam memarahi anak buahnya yang baru saja dikalahkan oleh seorang pria tua. Lalu Liam menyuruh istrinya untuk berkemas dan pergi ke rumah peternakan, karena dia merasa di rumahnya sudah tidak aman lagi. Tidak lama setelahnya ia menyuruh keponakannya yang bernama Sean. Dia adalah seorang ranger kehormatan kerajaan India untuk menemui Komandan Bromley. Tujuannya adalah untuk meminta informasi dan mencari tahu siapa sebenarnya dalang dari pemboman di London. Keesokan harinya Kuan mengikuti Liam di sebuah restoran. Ternyata di restoran tersebut Liam menemui selingkuhannya. Berhasil mengambil foto Liam yang lagi bersama selingkuhannya lalu mengirimkan foto itu kepada Liam. Di situ Liam sadar kalau dirinya kini tidak aman lagi. Di tempat lain terlihat Sean sedang berbicara dengan Komandan Bromley untuk menjebak pelaku pemboman di London pada insiden sebelumnya. Mereka memakai kata sandi Irlandia yang artinya ada orang dalam yang membantu para pembom saat ini. Kata sandi operasi yang berbeda satu sama lain akan diberikan kepada masing-masing petinggi IRA. Jadi saat terjadi insiden berikutnya mereka akan mengetahui siapa orang di balik insiden tersebut. Di sisi lain Kuan menuju daerah hutan di pedalaman Irlandia Utara yang mana dekat dengan rumah peternakan milik Liam. Dan pada saat ini Liam sudah mengungsi ke sana. Kemudian pada malam harinya dia pun bergerak menuju rumah peternakan tersebut. Yang di lain tempat di kediaman para pelaku pemboman yang mana salah satu dari mereka sedang merakit bom yang dimasukkan dalam baterai laptop, dan target mereka selanjutnya adalah pesawat penumpang. Kemudian di lain sisi Ian yang sedang berada di sebuah bar sedang menulis artikel berita di laptopnya. Saat itu juga lalu datanglah Maggie dan duduk di sebelahnya lalu memulai percakapan dengan Ian. Kembali lagi ke rumah peternakan di situ Liam menyuruh anak buahnya untuk mengantar istrinya ke London untuk bersembunyi dari Kuan. Dan tidak lama setelahnya lagi-lagi sebuah bom meledak menghancurkan sebuah mobil di pintu gerbang depan peternakan. Lalu beberapa anak buah Liam pun mencoba mencari Kuan di dalam hutan. Satu persatu dari mereka masuk ke dalam jebakan yang sudah dibuat oleh Kuan. Sedangkan orang yang menembak pun memutuskan untuk berhenti mengejarnya, dan menolong teman-temannya yang terkena jebakan. Kuan yang di tengah hutan dan sedang hujan deras dia berteduh di bawah ranting-ranting yang dia buat untuk tempat persinggahannya dan mengobati luka tembak yang dialaminya. Kemudian berpindah di kediaman Liam yang saat ini dia sedang mencari tahu tentang Kuan dan berhasil menemukan informasi tersebut. Dari informasi itu bahwa Kuan adalah mantan pasukan khusus China dan dianggap sebagai salah satu prajurit paling berbahaya, yang kemudian memilih untuk pindah ke London. Saat Liam sedang membaca data informasi tentang Kuan, masuklah anak buahnya yang memberitahukan kalau salah seorang petinggi IRA Hashmaikra telah datang. Tujuan Maikra datang menemui Liam adalah untuk membujuk Liam merahasiakan bahan peledak miliknya yang telah hilang. Karena hal itu menjadikannya tersangka pada pemboman di London. Setelah Maikra pergi Liam menuju ruang kerjanya untuk mengambil laptop dan ternyata di sana sudah ada Kuan yang menodongkan pistolnya ke arah Liam. Lagi-lagi di situ pun menanyakan pelaku pemboman yang menewaskan putrinya.
Dan Liam tetap menjawab bahwa dia tidak mengetahui siapa pelakunya. Dan saat itu juga Liam mengatakan kepada Kwon kalau dia sudah memasang perangkap agar mengetahui siapa pelaku pemboman tersebut. Saat pagi harinya Sean telah tiba untuk mencoba menghadapi Kwon. Karena dia seorang ranger yang mengerti keadaan hutan. Tidak lama setelah Sean pergi, Liam yang masih berada di rumahnya dia didatangi anak buahnya yang mengantarkan dan mengawasi istrinya di London. Dan anak buah Liam tersebut memberitahu kalau Sean ada di kamar istrinya selama 2 jam berduaan. Sedangkan di London bom meledak di sebuah bis dan menewaskan 16 orang tetapi anehnya adalah pelaku tidak menggunakan kata sandi yang sudah dibuat Liam menjadi perangkap. Di lain tempat di markas anti-terorisme London yang mana mereka telah berhasil mengidentifikasi salah seorang dari pelaku pemboman. Dan setelah mereka mengetahui pelaku mereka melanjutkan penelusuran. Lalu mereka mendapatkan rekaman CCTV di sebuah kafe yang memperlihatkan pelaku tersebut bertemu dengan petinggi IRA yaitu Hashmi Grad. Setelah Komandan Bromley menelpon Liam dan memberitahu kalau dalang di balik pemboman itu adalah Hashmi Grad. Kemudian Bromley mengatakan bahwa pasukan khusus berada tidak jauh dari kediaman Liam. Dan bersiap menangkap Hashmi Grad yang kebetulan menuju rumahnya. Lalu Bromley juga memberikan pilihan ke Liam untuk menginterogasi Hashmi Grad dan mencari tahu nama-nama orang yang terlibat serta lokasi mereka. Sehingga membebaskan Liam atau pasukan khusus akan menangkap Hashmi Grad sekaligus. Liam dengan emosi ia masuk ke dalam rumahnya dan di situ Migrad sudah menunggu di ruang kerja Liam. Migrad mau tidak mau menuliskan nama-nama pelaku. Tetapi begitu Liam membacanya dia menjadi sangat terkejut karena salah seorang dari pelaku adalah Maggie yang tidak lain adalah selingkuhannya. Dan di sisi lain di sebuah kamar apartemen terlihat Ian dan Maggie yang baru terbangun dari tidurnya dan ia pun pergi ke kamar mandi. Dan disitulah Maggie menggantikan baterai laptop yang sudah disalipkan bom dalam laptopnya Ian. Dan ternyata itulah alasan Maggie sejak awal saat di bar bertemu dengan Ian dan mendekatinya. Dan hari itu Ian akan berada di penerbangan menuju Roma yang akan diadakan konferensi beberapa petinggi negara. Berpindah ke lain tempat. Saat Sean berada di tengah-tengah hutan mencoba mencari Kwon. Saat itu dia mendapat panggilan dari Liam yang memberitahukan kalau pelaku sudah terungkap. Lalu Sean kembali melanjutkan mencari Kwon. Di situ Sean menemukan tempat persembunyian Kwon. Pada malam harinya dalam keadaan diikat, Sean memberitahu nama-nama pelaku pemboman serta lokasi mereka ada dalam ponsel miliknya. Dan informasi tersebut itu dikirim oleh Liam. Karena sudah mendapatkan informasi yang dicari selama ini lalu Kwon melepaskan Sean. Kemudian Sean kembali ke rumah Liam dan di situ Liam sedang menunggu di ruang kerjanya bersama Migrad yang sudah tewas. Saat berbincang dengan Sean Liam mengaku heran pada peristiwa pemboman di sebuah bus di London. Karena pelaku tidak menggunakan kata sandi. Padahal yang tahu kata sandi itu adalah sebuah perangkap hanya 2 orang yaitu Liam sendiri dan Sean. Dan Sean pun bersumpah dia tidak memberitahu siapapun kecuali Komandan Bromley. Tetapi Sean lupa kalau dia juga memberitahu istrinya Liam tentang hal itu saat kemarin berduaan di kamar hotel. Dan dari situlah istri Liam memberitahu Migrad untuk tidak menggunakan kata sandi. Kemudian Liam pun menyuruh Sean untuk mengubur jasad Hashmi Grad serta memberikannya tugas terakhir. Kembali ke London terlihat Maggie yang baru keluar dari sebuah mobil kemudian menuju apartemen kediamannya. Dan di situ sudah banyak pengintai pihak Inggris. Kemudian Maggie memasuki ruangan apartemen dan di dalamnya ada 4 orang rekan lainnya. Serta mereka semua tidak menyadari kalau mereka akan segera disergap. Ternyata di situ juga ada Kwon yang menyelinap masuk ke dalam apartemen tersebut. Pada saat itu pasukan khusus bersiap untuk menyergap. Saat itulah bel kamar apartemen tersebut berbunyi. Sehingga mereka menunda penyergapan karena berpotensi membahayakan penduduk lain. Dan Kwon menyamar sebagai seorang pekerja gas untuk memeriksa kebocoran gas dalam apartemen tersebut. Saat masuk ke dalam ruangan itu, Kwon melihat ciri-ciri luka bakar pada tangan dari orang yang menaruh bom dan menewaskan putrinya. Kemudian salah seorang tersangka menggeledah tas yang dibawa oleh Kwon. Saat itulah ditemukan sebuah senjata otomatis.
Saat setelah kejadian itu, Kwon segera pergi untuk keluar dari ruangan tersebut. Barulah tim pasukan khusus memasuki ruangan tersebut. Tim itu lalu menginterogasi Maggie mengenai target mereka ke selanjutnya. Setelah mendapat informasi tentang target berikutnya mereka pun menghabisi Maggie. Di sisi lain di sebuah bandara terlihat pihak keamanan bandara mencari Ian Wood. Setelah menemukan Ian Wood, seorang polisi mengambil laptopnya dan pergi menjauh. Di lain tempat terlihat Sean mendatangi istri Liam. Sean yang telah diberi tugas terakhir oleh Liam dan ternyata tugas terakhirnya adalah membunuh istrinya Liam. Kembali ke Liam yang berada di kamar hotel. Lagi-lagi dia kedatangan tamu yang tadi undangnya yang tak lain adalah Kwon. Lalu Kwon menunjukkan foto Liam dengan Maggie. Di situ Liam mengatakan bahwa dia tidak pernah bermaksud menyakiti dan menewaskan putri Kwon. Kemudian Kwon memaksa Liam untuk menekan tombol upload pada handphonenya untuk mengupload foto Liam dan Maggie yang sedang berciuman dan disitulah film pun berakhir. Bagi penonton yang kami hormati tetap setia menunggu film yang keselanjutnya.